Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya ingin sharing tentang bagaimana kita bisa masuk ke Malaysia dari Indonesia. Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kepada saya setelah mereka tahu saya bisa masuk Malaysia. Banyak beberapa orang yang menghubungi saya untuk bertanya, loh, gimana caranya biar bisa masuk? Oke, sekarang ini saya akan share beberapa langkah-langkah untuk bisa masuk Malaysia. Ada dua kategori orang yang ingin masuk ke Malaysia. Kategori pertama, dia adalah orang yang mempunyai izin tinggal di Malaysia, baik itu izin kerja, baik itu izin kuliah seperti saya ini. Dan kategori yang kedua adalah orang yang hanya ingin datang ke Malaysia untuk melancong atau traveling, dan mereka tidak mempunyai visa, izin tinggal. Untuk kategori yang pertama itu seperti saya. Jadi kalau kita memiliki izin tinggal atau visa yang masih valid, masih hidup, kita hanya perlu beberapa dokumen saja untuk mendukung agar kita bisa masuk ke Malaysia. Yang pertama adalah sertifikat vaksin 2 dos. Terserah itu vaksin apa. Tapi ada beberapa vaksin yang dia 1 dos pun bisa, tapi saya nggak tahu vaksin apa. Yang jelas saya menggunakan, karena di Indonesia itu menggunakan Sinovac kebanyakan, jadi saya memang sudah vaksin 2 kali Sinovac. Kemudian setelah vaksin baru kita membeli tiket pesawat. Kemudian kita mengajukan karantina rumah. Sebenarnya kalau teman-teman itu ada dana berlebih dan tidak memiliki rumah di Malaysia untuk tempat karantina, tidak ada jaringan untuk mencari rumah yang kosong contohnya, nanti bisa membayar di karantina hotel. Jadi kalau Anda memiliki visa, terus Anda tinggal berangkat saja ke Malaysia. Yang penting sudah divaksin 2 kali. Kemudian sebelum berangkat itu wajib PCR dan negatif gitu. Kemudian itu aja. Sudah vaksin 2 kali, ada tiket. Terus kalau banyak uang, tidak mau karantina rumah, karantina dengan pemerintah Malaysia di hotel, tidak perlu mengajukan home karantin. Berarti yang pertama adalah vaksin, tiket, kemudian tes PCR dan visa yang valid. Udah, nyampe Malaysia, nanti di bandara akan dikasih berkas itu, dikasih sertifikat vaksin, dikasih tiket, dikasih tes PCR. Nah, tapi kalau seperti saya mengajukan karantina rumah, karena lebih hemat, jauh lebih hemat. Karena karantina di hotel itu 7 hari itu kalau nggak salah 2.000-an lebih lah, hampir 3.000 kalau nggak salah ya, 7 hari. Jadi sampai di Kuala Lumpur, kalau seperti saya harus mengajukan home karantin dulu. Mengajukan home karantin ini prosedurnya adalah kita mengajukannya minimal 4 hari sebelum tiket keberangkatan dan maksimal 10 hari sebelum tiket keberangkatan. Jadi contohnya kalau tiket keberangkatannya tanggal 10, berarti mengajukan home karantinnya minimal itu tanggal
6. Tanggal 5 lah, tanggal 6, tanggal 5, tanggal 6, maksimal tanggal 1. Jadi akan diajukan, kalau itu akan keluar insya Allah 3 hari kerja. Saya ajukan waktu itu hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Rabu itu udah keluar surat karantina rumahnya. Apa kriteria karantina rumah itu akan diterima? Menurut pengalaman saya dan yang saya pengalaman teman-teman, ada yang ditolak. Itu lebih baik mengajukan rumah yang kosong dan kapasitas orang yang akan tinggal di situ sesuai dengan fasilitas yang ada di dalam rumah itu. Contohnya seperti saya kemarin, saya dengan istri dan 1 orang anak. Rumah yang saya ajukan itu ada 2 kamar, 1 kamar mandi, 1 dapur, 1 ruang tamu. Jadi itu layaklah untuk kita gitu kan. Tapi misalnya kita datang misalnya 5 orang, terus dengan kondisi rumah yang saya ajukan, saya yakin itu tidak akan diterima. Jadi minimal mungkin kalau 5 orang mungkin kamar mandinya harus 2 gitu kan. Kamar tidurnya mungkin 2 bisa lah, tapi kamar mandinya mungkin harus 2, WC-nya harus 2, kayak gitu. Jadi di website pemerintah Malaysia pun dijelaskan bahwasanya diterima atau tidak diterimanya pengajuan home karantin adalah kapasitas rumah, kondisi rumah, dan jumlah orang yang akan masuk ke dalam rumah itu. Karena nanti akan diminta mengisi berapa orang yang tinggal di rumah itu selain orang yang akan datang. Berapa orang tua, berapa orang anak kecil, berapa orang yang wanita hamil, punya penyakit kronis gitu kan. Berapa kamar mandinya, berapa kamar tidurnya, berapa kamar tidur yang di dalamnya ada kamar mandi, berapa dapurnya, nanti akan diisi kayak gitu. Jadi kalau rumah itu kosong, kita kan dengan leluasa mengatakan, oh kosong, nggak ada orang yang tua di situ, nggak ada. Jadi itu akan insya Allah diterima. Seperti saya 3 hari diterima, kayak gitu ya. Kemudian setelah kita mendapatkan surat karantina seperti saya, surat karantina sudah ada, tiket sudah ada, sertifikat vaksin sudah ada, kemudian syarat tes PCR. Jangan lupa tes PCR ini kalau bisa 2 hari setelah tes aja baru tiket ya. Sebenarnya 3 hari pun bisa katanya, 72 jam. Tapi kalau saya sarankan sih takut nanti ada masalah. Seperti saya usahakan, saya itu 40 berapa jam ya? 24, 48 jam kalau saya. 2 hari. Saya vaksin 2 hari kemudian baru terbang gitu kan. Kemudian sampai terbang, check in, selesai semua check in, terbang ke Kuala Lumpur. Sampai di Kuala Lumpur kita akan vaksin lagi. Sampai Kuala Lumpur, keluar dari pesawat, sebelum pergi ke imigrasi kita akan divaksin, bukan vaksin lagi, tes PCR lagi. Nah ini yang kita akan kelabakan nih. Kalau kayak saya terasa banget, 250 ringgit. Itu berapa juta ya? Hampir sejuta, 900.000. Ya kan? 850.000 lah, hampir 900.000. Tes PCR, kemudian setelah sebelum tes PCR kita dikasih gelang dulu. Kemudian kita sebelumnya kita sudah scan, sudah upload, install My Sejahtera. Kalau di Indonesia itu Peduli Lindungi ya. Kalau di Malaysia itu My Sejahtera. Sampai di bandara kita setelah kita daftar akun, kita scan bahwasanya kita udah masuk Malaysia. Kemudian dikasih gelang, kemudian PCR, kemudian bayar 250 ringgit. Setelah bayar baru pergi ke imigrasi. Cop, stempel masuk Malaysia di imigrasi. Setelah itu udah seperti biasa. Kita seperti saya ke tempat bus gitu kan. Kalau mungkin ada uang berlebih, naik Grab gitu kan. Kalau ada yang jemput, dijemput gitu kan. Yang jelas setelah itu kita harus langsung ke rumah tempat karantina yang kita ajukan. Karena mereka akan datang. Kalau saya sih mereka nggak datang mengecek. Ada teman yang mengatakan mereka datang melihat. Kalau saya ditelepon, ya sekarang di mana, udah sampai di mana, gimana kondisi, ada keluhan nggak gitu. Selama karantina 7 hari. Nah, kemudian setelah kita karantina, hari kelima kita disuruh PCR lagi. Sebenarnya sebelum hari kelima, hari keempat itu mereka udah mengatakan, datang informasi bahwasanya oh kamu itu negatif. Ketika tes di bandara Kuala Lumpur itu PCR negatif, itu informasinya. Jadi kalau negatif berarti kita akan hari kelima kita akan PCR lagi. Tapi kalau reaktif, itu yang saya belum pengalaman. Pasti akan disuruh menetap dulu kan.
menambah lagi karantinanya, mungkin tidak disuruh PCR. Nah, jadi hari kelima PCR lagi, saya ke tempat PCR yang paling dekat, Batu Cap, Rp190. Jadi total semua kita PCR sampai Malaysia itu Rp250, Rp190, Rp300, Rp400, Rp40. Untuk PCR saja, udah 1 juta berapa itu? 1.500 itu. Ya kan? Oke. Jadi setelah PCR hari kelima, hari ke-6, hari ke-7, itu kan hari ke-6 udah ketahuan hasilnya itu. Oh, negatif. Kalau negatif, berarti hari ke-8 kita sudah bisa potong gelang. Gelang tadi yang dikasih di bandara, kita potong gelang, kita bebas. Sekarang saya setelah potong gelang, baru saya tinggal di kampus. Begitu kira-kira alur untuk mengajukannya. Tapi kalau kategori yang kedua, yang dia tidak memiliki visa sama sekali, dan dia bukan dependen, contohnya kalau dia dependen, contohnya dia visanya mati, terus dia dependen, menurut informasi yang saya ketahui, itu bisa diajukan, contohnya dependen kayak saya kan, saya mengajukan anak saya nih, dia nggak mau saya masukkan mau masuk Malaysia, tapi dia nggak punya visa, itu saya yang ngajukan ke kampus, kampus akan bantu. Oh ini anak saya mau masuk Malaysia, nanti diajukan ke kampus untuk mengajukan My Travel Pass. Jadi intinya kalau tidak mempunyai visa, kita harus mendapatkan izin, surat izin masuk Malaysia. Itu namanya My Travel Pass. Kalau dia mahasiswa, mengajukannya tidak bisa sendiri, yang mengajukan harus kampus, melalui kampus. Tapi kalau mau pelancong sendiri, dia bisa mengajukan sendiri melalui, ketik aja My Travel Pass gitu. Nah, nanti pilih kamu kategori apa di situ yang mau masuk Malaysia gitu. Dan bisa ada lihat di situ dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi seperti itu ya. Jadi mungkin itu yang dapat saya sharing pada hari ini. Nanti untuk langkah-langkah mengajukan home quarantine, saya akan share di video selanjutnya bagaimana mengisi home quarantine itu. Aplikasi home quarantine itu ngisinya gimana sih biar diterima gitu kan. Dokumen apa sih yang perlu dimasukkan gitu kan. Nanti ada dokumen wajib, ada dokumen pendukung. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana, video selanjutnya akan saya tunjukkan bagaimana mengisi atau mengajukan karantina rumah kalau mau masuk ke Malaysia. Demikian informasi dan sharing yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Saya masuk Malaysia tanggal 2, tanggal 9 saya potong gelang, terus bebas. Jadi alhamdulillah sehat. Semangat. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.